Pemirsa, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama Sorot Fakta dalam berita terkini. Ketika hasilnya terbukti bersalah, saya minta untuk tempo jalur hukum. Kami masyarakat Desa Tolnaku, kami sebagai pelapor atau pengadu terkait dengan penyelewengan dana desa tahun 2019 dan tahun 2020. Dan di situ ada temuan yang menurut kami masyarakat Desa Tolnaku sangat tidak puas karena rencana anggaran atau RAP itu tidak sesuai dengan fakta. Dalam hal ini kegiatan-kegiatan yang dibuat itu tidak sesuai, tidak 100%. Tetapi di dalam RAP-nya itu semuanya sudah clear. Nah, di situ kami masyarakat Desa Tolnaku, kami mengadu ke Jari OL-Masi dan tembusannya ke Inspektorat Kabupaten Kupang dan Kantor Bupati Kupang di OL-Masi tanggal 5 Oktober 2021. Di situ kemarin saya atas nama saya dipanggil, mendapat surat panggilan dari Dinas Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang, dan di dalam isi surat ini saya bertanda tanya dalam pribadi saya, dan kami sekalian yang mendapat surat panggilan saat ini, kami bertanya karena kenapa di dalam surat panggilan ini tidak ada stempel atau cap, sehingga kami bertanya kira-kira surat ini resmi atau tidak dari dinas yang terkait. Dan dalam materi yang tadi kami diperiksa, kami ditekan supaya siapa yang membuat surat pengaduan ini dan siapa yang suruh untuk tanda tangan dan tulis nama dan tanda tangan dari 44 orang pelapor itu. Padahal ini semuanya kami kerjakan menurut kemauan kami semua. Nah, ini yang membuat kami agak sedikit bertanya dan bingung. Dan itu juga kami merasa memang sangat tidak puas dengan hal itu. Mungkin yang berikut lagi terkait dengan materi yang tadi saya sempat diperiksa terkait dengan staf desa dan sekretaris desa. Di situ bertanya kepada saya kenapa di dalam Desa Tolnaku itu ada sekretaris desa dan staf desa atau tidak. Jadi saya menjelaskan bahwa di Desa Tolnaku itu sekretaris desa baru-baru saja lowongan baru ada sekretaris desa. Sedangkan selama ini dari tahun 2016 sampai tahun 2021 pertengahan tidak ada sekretaris desa. Tapi di dalam RAP-nya itu ada insentif untuk sekretaris desa dan staf desa. Dan staf desa juga sampai saat ini tidak ada di Tolnaku. Tapi tahun 2019 itu di dalam RAP-nya itu ada insentifnya. Sehingga tadi dalam pemeriksaan itu dia tanya, dari inspektorat bertanya kepada saya, kalau misalnya di suatu saat nanti kalau ketahuan atau uang itu dikemanakan, kira-kira menurut kakak Karmana. Jadi saya punya jawaban, saya bilang kalau misalnya ada temuan di satu waktu, artinya dalam satu waktu ke depan ada temuan, mungkin saya punya harapan bisa diproses hukum. Saya sendiri yang diperiksa tadi, yang diperiksa Orlando AS Oliver SSTP. Nah, kemarin yang di kantor desa, pemeriksaannya itu secara tertutup oleh 8 orang, yang dipanggil 8 orang, tapi yang hadir kemarin hanya 5 orang saja, tapi dalam pemeriksaan itu tertutup. Dan setelah pemeriksaan kami pulang, dan di situ ada klarifikasi antara perangkat desa yang ada di kantor dengan pemeriksa.
Ya, saya merasa ditekan untuk sumpah bahwa betul-betul pengaduan ini dibuat tidak ada paksaan, atau dari mungkin ada hal lain yang di luar daripada pengaduan ini, sehingga bisa membuat kami tidak merasa tidak puas sehingga kami mengadu hal ini. Dan kami masyarakat Desa Tolnaku, kami minta supaya dari inspektorat turun langsung ke lapangan untuk membuktikan semua fisik yang saat ini kami adukan di inspektorat. Kemarin inspektorat turun di kantor Desa Tolnaku, tidak periksa fisik. Yang diperiksa hanya pelapor. Saya mewakili 44 pelapor. Saya punya harapan ketika hasilnya terbukti bersalah, saya minta untuk tempo jalur hukum.